Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, yang dulu aku dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Nomor selalu bersyukur, umat selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung merajak, namun kasih setiamu. Amin. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan, yang gunung batu, yang gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan. Rumah selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berikan. Rumah selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, bumi bergoncang, gunung beranjak, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setia, haleluya, pergi dariku. Haleluya, selamat kita. Puji Tuhan, shalom. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya mengundang mungkin bisa mengisi bangku di depan. Jangan kosong yang di depan. Boleh maju anak-anak muda di depan. Ya, silakan. Atau yang bapak-bapaknya boleh maju aja mengisi bangku yang di depan. Pemuda-pemudinya mengikuti. Iya, puji Tuhan. Oke, kita siap beribadah. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita satukan hati di dalam doa. Kita siapkan hati, pikiran, jiwa kita. Kita datang sebagai penyembah-penyembah Tuhan yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Bapa kami dalam sorga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur dalam apapun keadaan kami. Kami mau tetap mengutamakan Tuhan, karena Tuhanlah segalanya dalam kehidupan kami. Tanpa Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami datang. Kami datang di dalam hadirat-Mu. Kami mau bertemu dengan pribadi-Mu. Karena kekuatan kami ketika kami ada di dalam hadirat Tuhan. Pimpin kami pagi hari ini Tuhan. Mulai dari awal sampai akhirnya. Biarlah Tuhan beracara di tempat ini. Benar-benar Engkau hadir di tengah kami Tuhan. Menjamah seluruh kehidupan kami. Sehingga ketika kami pulang, kami tidak sama waktu kami datang. Karena ada Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Seluruh umat Tuhan yang siap, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya undang semua kita bangkit berdiri. Berikan senyuman yang manis, yang termanis kepada saudara seiman kita kiri dan kanan. Saudara boleh bersama satu sama lainnya. Berikan salam yang hangat. Katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus sangat baik untuk kehidupan kita. Apapun yang Tuhan izinkan yang terjadi, semuanya mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Haleluya. Haleluya.
dalam Tuhan. Kalau kita heran, Dia besar, dahsyat, yang selalu menyertai dan memberkati hidup kita. Haleluya. Mari kita utamakan Tuhan. Dia yang terutama dalam hidup kita. Selamanya Yesus dalam kehidupan kita. Dia awal, Dia yang akhir dalam setiap perjalanan hidup kita. Tetapkan di hatimu, hanya Tuhan segalanya bagi hidup kami Tuhan. Kami perlu Engkau, kami perlu dukungan-Mu Tuhan. Engkau backing kami yang terhebat Tuhan. Engkau penolong kami yang dahsyat. Tidak ada lain seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.
Kita satukan hati kita, mari kita sama-sama berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa, karena kasih dan kemurahan Kau datang menjadi manusia melalui firman-Mu, dan yang menyelamatkan kami, menebus kami di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan Engkau selalu menuntun kami oleh Roh-Mu yang menghidupkan itu. Biarlah Bapa hari ini juga kami rindu bertemu dengan Engkau, muka dengan muka kepadamu. Bapa, kuduskan kami, layakkan kami, basuh kami oleh darah-Mu yang terkucur di Kalvari itu, supaya kami boleh menyatu dengan Engkau melalui firman kebenaran. Hamba-Mu akan menabur dari benih-benih surga. Tutup bungkus hamba-Mu, Bapak Pendeta kami. Biarlah seluruh hidup hamba-Mu hanya untuk boleh melayani Tuhan, mencurahkan isi hati-Mu di tengah-tengah pertemuan kami dengan Engkau pada hari ini. Dan kami ya Tuhan, jadikan kami seperti tanah yang baik terolah. Pada saat benih-benih ilahi, benih-benih surgawi, benih-benih yang Kau tahu ya Tuhan, jatuh di tempat hati kami menjadi sesuatu yang senantiasa menghidupkan kami dan menuntun hidup kami menuju jalan-jalan yang telah Kau tentukan bagi setiap kami. Kami tahu Kau pilih kami secara unik. Biarlah segala otentik, segala keunikan itu boleh muncul melalui benih-benih-Mu, dan kami boleh dipergunakan menjadi alat kemuliaan hormat bagi-Mu saja. Terima kasih Bapa buat hari ini. Biarlah kami boleh mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang percaya sama-sama kita berkata, Amin. Amin. Shalom. Ya, semangat shalom. Saudara, beribadah itu, bernyanyi itu juga sebuah korban ya. Walaupun kadang-kadang kita malas ya. Tapi saya berharap kita kalau ke gereja, mari kita menyanyi. Satu hari nanti saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan. Kenapa orang Kristen kalau kebaktian itu menyanyi, memuji ya. Satu hari mungkin saya sampaikan itu. Ya, karena saya masih melihat enggan kita buka mulut itu ya. Agak berat, kadang-kadang nyanyi satu bait, habis itu bait berikutnya diam. Ya, karena apa? Nggak bisa dipungkiri saudara, nyanyi itu nggak bisa lepas dari hati, itu gambarannya jelas. Ya, makanya orang jatuh cinta itu suka nyanyi ya. Ya kan, dan orang juga patah hati juga ada nyanyinya. Dan semuanya itu selalu berhubungan dengan perasaan, dengan hati. Jadi kalau kita mau muji Tuhan, nggak mau muji Tuhan, gimana hatimu sama Tuhan? Ya, nanti di Ibrani pasal 10 nanti saya akan suatu hari akan bahas. Supaya kita jangan lagi enggan, karena itulah peta hatimu, itulah peta hati kita kalau kita bernyanyi kepada Tuhan atau tidak. Saya bangga. Dulu saya malu, jujur. Sebelum saya kenal Tuhan, firman Tuhan, saya malu jadi orang Kristen kok harus nyanyi ya. Tapi sekarang saya bangga. Kenapa saya bangga? Setelah saya tahu kebenarannya bahwa iblis pun bisa lari terbirit-birit dan orang bisa jadi murtad meninggalkan Allahnya karena ada satu nyanyian. Baik, nanti saya akan bahas itu suatu hari supaya kita punya pemahaman. Kadang-kadang kita nggak ngerti kenapa harus nyanyi, akhirnya mau nyanyi, mau nggak nyanyi, bagi kita itu nggak ngaruh. Baik, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang iman yang mendapatkan upah.
Ada firman Allah yang berkata orang benar akan hidup oleh iman. Berarti ini satu sumber yang luar biasa. Buka dulu Roma pasal 1 ayat 17. Ya, ada beberapa ayat yang saya ajak kita baca dulu. Pertama kita lihat di Roma pasal yang pertama ayat yang ke-17. Kita sama-sama membaca. Keluarkan suara kita. Amin. Apalagi anak-anak. Ini sama anak-anak remaja saya akan tekankan hari ini. Kalian perhatikan baik. Roma 1 ayat 17. 1, 2, 3. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah dan memimpin kepada iman. Sebab seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Oke saudara. Nah ini jelas. Orang benar akan hidup. Iman itu punya kemampuan. Ketika India dan Pakistan berperang, tahu sekarang India dengan Pakistan berperang. Nah, ketika kedua negara ini berperang, apa yang dicari? Kemampuan senjata. Iya kan? Oh, ini pesawat tempurnya berapa? Ini kapal selamnya berapa? Negara ini tank tempurnya berapa? Rudalnya berapa? Ya kan? Nah orang akan mencari kekuatan masing-masing, kemampuan masing-masing, kelebihan masing-masing. Dan yang terakhir yang diperhitungkan apa? Dari kedua negara ini, kekuatan yang besar yang mereka miliki apa? Nuklir. Nah, makanya kasih mencari ini peluru yang berhulu dan mungkin berapa? Sekalipun engkau punya 100.000 pesawat tempur, engkau punya 1.000 kapal selam, engkau punya 1 juta tank tempur, engkau akan gentar ketika lawan kita dia punya nuklir. Karena ketika kita mendengar musuh kita punya nuklir, semua pesawat itu bisa lenyap jadi debu dalam satu hari. Ya, Jepang begitu dibom Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika. Amerika tak usah capek-capek memburu tentara Jepang kemana-mana. Jepang tidak punya nuklir. Dihajarnya Amerika, dibombardirnya pelabuhan Pearl Harbor. Dihancurkannya kapal-kapal, pesawat-pesawat tempur Amerika di pangkalan di Hawaii. Mereka pikir mereka sudah menang. Mereka punya pesawat tempur yang beratus-ratus. Tapi ketika 2 bom nuklir saja dijatuhkan, Jepang berteduh. Nah, apa yang mau saya sampaikan hari ini? Kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi saja, engkau dapat memindahkan gunung. Amin. Dan iman itu sebuah potensi. Dan iman itu sebuah kemampuan. Bukan gunung yang memindahkan biji sesawi. Halo anak-anak, kalian memindahkan piring dari meja ke tempat cuci piring bisa 2 hari lah. Di kamar kos bekas makan Indomie bisa sampai berhari-hari. Saudara, engkau memindahkan debu dari kamarmu keluar bisa menunggu hanya memindahkan debu. Siapa anak-anak di sini yang disuruh nyapu rajin? Debu saja tidak bisa kita pindahkan. Bagaimana kita bisa memindahkan gunung? Ayo yang rajin nyapu. Ya. Nah. Jadi saudara yang dikasih itu kan hal kecil. Nah sekarang kita bicara iman kan. Jadi ketika saya pernah baca kapal induk Amerika itu hanya membutuhkan
5 kilogram uranium. Dia tidak perlu isi bensin, tidak perlu isi bahan bakar selama 25 tahun. Makanya dia bisa eksis dari laut ini ke laut ini, dari negara ini ke negara ini. Nggak repot isi bensin. Mau berperang, ya kadang-kadang kita tiba-tiba ada kebakaran, mobil kebakarannya habis minyak. Isi minyaknya dulu, setelah itu baru sampai di rumah yang kebakaran udah angus jadi abu. Kenapa terlambat? Isi minyak dulu. Jadi kalau dia punya tenaga nuklir, ya 100 tahun itu mobil pemadam kebakaran itu tidak perlu isi minyak. Kapan diperlukan? Jadi dapat gambaran nggak apa iman itu? Nah kalau kita bicara tentang kemampuan ilahi, tentang kemampuan Allah, dianugerahkannya dalam iman. Nah iman itu dari mana kita dapat? Iman itu hanya kita dapat dari mendengarkan firman Allah. Amin. Nah saudara, makanya Amerika tidak perlu gentar. Mereka punya, Jerman punya kapal selam. Masukkan uranium ke tenaga kapal. Selama 25 tahun dia tidak perlu cari-cari bahan bakar. Apa tidak menang dia? Apa tidak jago dia? Nah, berapa di antara saudara yang pernah dorong motornya karena nggak ada bahan bakar habis? Pernah kan? Nah, coba motormu begitu dibeli kasih tenaga nuklir sekilo aja. Nggak usah sekilo, setengah kilo aja. Untuk motor kita mati, motornya belum habis-habis itu. Nah, itu kan satu sumber, itu kan satu tenaga, satu kemampuan. Makanya iman itu tidak perlu sebesar gunung. Iman itu cukup sebesar biji sesawi, tapi gunung bisa kau pindahkan. Amin. Nah, artinya apa? Jangan kita malas. Tapi kemalasan terbesar orang Kristen adalah apa? Malas baca Alkitab. Malas baca firman. Karena di dalam firman itu ada roh Allah. Makanya Yesus berani berkata, "Hei iblis." Ini Yesus ngomong sama iblis ya, bukan ngomong sama manusia. Karena iblis itu tidak mudah dibohongin, karena dia bapak segala pembohong. Ya, manusia tidak hanya hidup dari roti saja, manusia hidup dari firman. Wow, sehingga Yesus 40 hari tidak makan pun bisa. Coba saudara tidak makan 40 hari. Jangankan 4 hari Pak Pendeta, nggak makan tadi pagi aja jadi nggak semangat ke gereja. Oh, jangan-jangan ini gara-gara nggak sarapan tadi. Agak loyo. Nah saudara, jadi iman itu adalah sebuah potensi. Nah sekarang kita selalu mengaku punya iman. Ayo, yang merasa punya iman, apa itu iman? Saya nggak akan ceritakan arti iman. Oh, keyakinan. Begitu engkau percaya Yesus, engkau beriman. Oh no, belum tentu. Kita bisa uji kok. Ya, lahir dari Kristen, dibaptis waktu kecil. Kalau di gereja tradisi dibaptis waktu kecil. Kalau di gereja Pentakosta diserahkan, terus dia punya iman. No. Karena iman itu akan pertama berfungsi menghidupkan. Seperti mobil dia punya mesin, harus hidup, tidak boleh mati. Yang kedua, iman itu pasti mendapat upah. Ada ganjaran dari iman. Ya, nah, saudara, hanya hidup sebatang badan ini untuk kapal induk, bayangkan kapal induk Amerika bisa berpuluh-puluh pesawat, tangki, tentara, mereka bisa ke pelabuhan itu bisa hanya sekali 6 bulan. Semua udah tersedia di dalamnya.
Bayangkan, dia hanya butuh 5 kilogram uranium. Indonesia punya uranium nggak? Ayo anak sekolah, nah mahasiswa, ada nggak Indonesia punya di bumi Indonesia? Karena ada itu sultan uranium, lupa kalian. Ini sultan nonton. Siapa itu sultan uranium? Yang banyak omong itu. Nah, dia aja ngaku, dia punya gunung uranium. Indonesia punya, yang ngaku-ngaku punya juga banyak. Siapa namanya? Anak-anak tahu nggak? Yang lawannya si Hotman itu. Kalian dengar apa sih ya? Oiwobo apa? Oi? Wah itu punya gunung uranium katanya kan. Tapi beli nasi bungkus nggak bayar. Jadi saudara, Indonesia punya, sayang, tapi nggak bisa menggunakan teknologi kita, disiplin ilmu kita. Disiplin ilmu sih kita tahu, kita punya teori, kita punya ilmu untuk mempelajari itu, tapi kita tidak punya kemampuan memeliharanya, merawatnya, menjaganya. Kenapa di luar negeri listrik murah? Kenapa di Jepang listrik paling murah? Karena dia dari uranium. Nah, kenapa kita mahal? Dikorupsi lagi. PLN tidak pernah untung, PLN selalu rugi, Pertamina selalu rugi, padahal barang laku. Seandainya Indonesia punya satu pembangkit listrik tenaga uranium, wah, gratis, murah. Tapi Indonesia hanya punya pembangkit listrik tenaga uap, sikit-sikit tenaga uap, sikit-sikit, malas kerja, tidur. Berputusan itu semua kabel. Oke, saya nggak mau. Ini bangsa kita, harus kita doakan. Amin. Nah, kalian inilah, amin. Ya majulah dengan imannya. Oke, nah iman itu harus mendatangkan upah, nggak gratisan. Dan iman juga bukan murahan. Ibrani pasal yang ke-11. Ayo kita baca sama-sama ya. Saya rindu kita membaca ini benar-benar kita baca dengan yakin ya. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Oke? 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh. Amin. Iman itu ada upahnya. Tidak mungkin seseorang berkenan kepada Allah kalau dia tidak punya iman. Jadi iman itu legitimasi kita. Orang yang dia sungguh-sungguh berdoa, dia sungguh-sungguh menangis. Saudara, Tuhan sayang. Saudara, engkau rajin ke gereja, engkau rajin melayani, kita rajin berdoa kepada Tuhan. Jangan berpikir supaya Tuhan sayang sama kita ya. Halo, karena banyak orang ketika dia mengalami satu pencobaan, saya ambil contoh di penjara. Ketika para tahanan itu dalam proses sidang menjelang putusan vonis, rajin dia ke gereja. Rajin sekali, orang belum datang dia sudah datang. Begitu datang di gereja langsung baca Alkitab, rajin sekali. Nah, begitu vonis selesai, Tuhan terima kasih aku dapat hukuman ringan. Besok enggak ke gereja lagi.
Karena orang Kristen punya pendapat begini, kalau aku punya masalah, aku rajin baca kitab, aku rajin berdoa, aku rajin melayani Tuhan, supaya Tuhan sayang sama saya. Benar nggak? Salah. Saudara, kalau kita mau rajin ke gereja, kita mau rajin baca, kita berdoa, bukan supaya Tuhan sayang sama kita, tapi karena saudara sayang sama Tuhan. Amin. Amin. Iya. Karena yang dikasihi Tuhan itu orang yang berdosa. Bukan karena kita rajin, oh Tuhan, kita ambil muka. Nah, itu praktik agama yang keliru. Selagi engkau berdosa, Tuhan sudah dari sorga, Tuhan turun ke dunia cari siapa? Cari orang benar, cari orang berdosa. Cari orang berdosa. Jadi tinggalkan sifat munafik demikian terhadap Tuhan. Nah, yang berkenan di hadapan Tuhan itu adalah orang yang beriman. Saudara, dan iman itu kata Tuhan ada upahnya. Kenapa? Karena iman itu dia sungguh-sungguh mencari itu Tuhan. Ayo. Banyak orang percaya karena beriman kepada Yesus sehingga kita dapat kasih karunia dan kita diselamatkan. Seandainya upah iman itu diberikan sama saudara, tidak tertampung. Karena upah iman itu 100 kali lipat. Nah, sekarang mau kita buka iman kita ya. Apakah iman saya adalah iman yang membuat berkenan di hadapan Tuhan? Apakah iman saya adalah iman yang mendapatkan upah dari Tuhan? Saudara, Yesus pernah berkata dalam Lukas pasal 17. Dapat Pak ya kita baca-baca saja Alkitab ini, karena saya suka baca Alkitab. Ya, Lukas 17. Nah, ada sebuah ujian diberi Yesus. Ayat yang keempat, ayat ketiga, maaf. Lukas 17 mulai ayat 3. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal ampunilah. Amin. Ini firman Tuhan ya. Ingat tadi iman itu datang dari firman. Ayat 4. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu, dan aku berkata aku menyesal, engkau harus mengampuni. Ini yang kita dengar firman Tuhan, bukan? Amin. Ada nggak saudara dalam pertemanan tidak berteman lagi gara-gara seringkali menjengkelkan? Sekali dimaafkan, 2 kali dimaafkan, 3 kali tidak dimaafkan, 4 kali dibuang. Nah, jumpalah dengan Yesus. Petrus sering curhatkan kita. Sering curhatkan. Aduh, Tuhan, ini orang jugul kali, dikasih hati minta jantung. Ya, udah kutolong, aku pula yang ditipunya. Udah ditolong, aku pula yang dicuranginya. Terus mau berteman lagi, bla 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 bla. Boleh nggak Tuhan? Tuhan bilang boleh. Dalam 1 hari itu dia berbuat salah 7 kali, dan ke-7-7-nya engkau harus memaafkannya. Itu firman Tuhan, bukan? Firman Tuhan, bukan? Dan berat nggak itu? Menderita nggak saudara harus mengampuni orang yang ibarat pepatah, di mata jadi asap, di gigi jadi apa? Cuka. Cuka bikin gigi ngilu, asap bikin mata perih. Ini orang setiap datang nggak pernah membuat enak. Tapi Tuhan bilang ampuni dia. Itu firman Tuhan.
Saudara mengampuni orang yang kayak gini menderita, benar. Tetapi kalau mau punya iman, Tuhan kasih upah itu. Ayo baca ayat yang di bawahnya. Untuk kasus ini ayat 5, Lukas 17 ayat 5, 1, 2, 3. Nah, jawabannya apa? Tambahkanlah iman. Nah, untuk apa iman itu? Supaya engkau mampu, engkau sanggup, engkau diberikan kemampuan. Jadi saudara, Indonesia itu kan punya tentara namanya Kopassus. Beberapa hari yang lalu saya lihat tes. Jadi tentara Kopassus itu diambil dari tentara-tentara Bintara. Ya, jadi tentara-tentara Bintara yang lagi pendidikan, terus ketika pengumuman, diumumkanlah, misalnya ada 500, ya ini ada Pak tentara ini. Takut saya salah. Nah, saya lihat. Jadi dipilihlah beberapa orang, ya Pak ya. Kamu mau masuk Kopassus Pak? Nah di Kopassus langsung dia disuruh jalan-jalan, enggak. Oh dilatih lagi. Kalau kau dulu push-up-nya 100, sekarang jadi 200. Dikasih kemampuan lagi, ternyata bisa. Nah kita ini semuanya punya kemampuan yang luar biasa. Amin. Jangan langsung begitu sekali disakiti, sekali dikecewakan, sekali cinta ditolak. Aku tidak mau lagi lah. Jangan. Ya, cinta saya ditolak udah 4 kali. Saudara, ya, ini iman. Nah, saya punya teman, bukan teman, kenalan lah. Seorang laki-laki pendeta. Tampang, wah, tampang enggak keren, biasa saja. Tapi buta dari lahir. Tapi punya istri cantik loh. Cakep. Anak bungsu lagi. Punya gelar lagi. Punya kerja lagi. Kok bisa dia dapat istri yang sayang sama dia? Pernah dia bersaksi, pernah dia naksir perempuan, ditolak. Ya tentu orang gak setuju. Masa kau kawin, maaf ya, sama orang cacat. Mana bahagia? Ya nanti Pak ambilkan garam. Terus yang diambilnya apa? Tetangga yang di bawahnya. Repot. Kalau ibu-ibu kan enak, lagi nyuci, Pak matikan air. Dia kan tahu ini air. Nah coba kalau punya suami buta, Pak matikan air. Dia pergi ke kantor PAM sana, tolong matikan dulu air ini. Jadi akhirnya ditolak. Yang kedua ditolak. Yang ketiga ditolak. Saudara, yang keempat untuk tidak ditolak, dia masih berusaha. Akhirnya dia dapat wanita yang terbaik. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada kemampuan. Tapi kalau begini sih umum ya, siapa sih yang gak berjuang demi cinta? Iya kan? Iya. Tapi coba cinta kita sama Tuhan yang kita perjuangkan. Nah iman ini memperjuangkan cinta kita sama Tuhan. Amin. Iya. Nah lalu kata Rasul-Rasul, Tuhan kalau begitu tambahkan iman kami. Tidak tambah modal. Berarti iman punya kemampuan. Punya. Nah iman yang begini yang akan dikasih upah itu. Saudara pernah dengar Abraham berdoa teriak-teriak dapat supaya kaya? Saya selama baca kitab belum pernah saya dengar Abraham teriak-teriak minta kaya. Tapi kenapa dia kaya? Saya nggak pernah dengar Daud bilang Tuhan
kasih aku kaya, murahkan rezeki, tambahkan berkat berlimpah. Enggak pernah, tapi ditambahkan Tuhan tanpa diminta. Ya, kalau kita baca kita. Nah sekarang apa itu iman? Yang dikasih upah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, iman yang seperti apa yang dapat upah? Halo? Nah ini tadi salah satu iman yang harus mengampuni orang yang bersalah sama kita. Katakan, aku akan mengampuni. Amin. Ya. Nah sekarang saya bawa kita, ayo baca Markus. Markus pasal yang ke-10. Ya, kita baca ganti-gantian ya. Upah mengikut Yesus mulai ayat 28. Nah, ada upah. Markus 10 saya baca 28. Saudaraku yang dikasih Tuhan baca 29 berganti-gantian nanti sampai ayat 31. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu. Amin. Meninggalkan everything untuk mengikut Yesus. Saudara silakan baca ayat 2. 2, 3. Sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang yang ditinggalkan, sekalipun disertai berbagai penganiayaan dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang ayat 31 silakan 2, 3. Nah, ini iman. Saudara pernah lihat orang Islam dari Islam masuk Kristen menderita nggak dia? Karena imannya. Menderita. Ada yang disiksa, ada yang dipenjarakan, ada yang dipasung. Dulu Ibu Siti Khadijah yang pernah khotbah kita undang di sini, cuma karena di gereja dia tidak cerita. Waktu sama saya dia sharing cerita. Ketika suaminya tahu, orang tuanya tahu dia masuk Islam, dari Islam masuk Kristen, saudara tahu, maaf ya, dicopot pakaiannya, disuruh pergi dari rumah, dia meninggalkan rumah tanpa pakaian. Nah, iman yang begini punya nggak kita? Makanya orang murtadin itu begitu dia beriman, dia lebih dulu dari orang Kristen yang sudah jadi Kristen sejak lahir. Yang terdahulu jadi terkemudian, yang terkemudian jadi terdahulu. Nah, saya mau sampaikan iman yang benar ini, saudara. Nah, makanya Petrus tanya Yesus, Yesus, kami sudah meninggalkan rumah, saudara, ladang, ternak, ayah, ibu. Terus kami dapat apa? Kami sudah menderita ini. Yesus berkata, kamu akan mendapat 100 kali lipat. Ada firman Tuhan yang berkata, ketuklah maka mintalah maka engkau akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan, carilah maka engkau akan mendapat. Iya kan? Nah ini bicara iman, saudara. Anak-anakku semua, ini modal ya. Ya. Nah, inilah yang dikatakan Tuhan, akan kuganti. Kalau engkau kehilangan nyawa, ya, kalau engkau melakukan karena Injil,
Karena engkau kehilangan karena Injil. Engkau meninggalkan karena Injil. Engkau akan mendapat upah 100 kali lipat. Saudara, misalnya tiba-tiba ditelepon, AC, ini mendadak, kamu masuk kantor pagi ini. Oh maaf bos, saya tidak bisa kantor karena saya harus ke gereja. Kalau kau ke gereja nanti kenaikan pangkatmu saya tunda. Maaf, saya harus ke gereja. Walaupun Bapak harus menunda pangkat saya. Mau nggak kira-kira? Menderita nggak? Menderita. Tetapi itu iman yang kita bayar, pasti ada upah. Amin. Cara begitulah kita. Nah, saya pernah juga dengar kesaksian seorang manajer perkebunan. Dia berjuang ingin mendirikan gereja di tempat dia bekerja. Karena posisinya sebagai manajer, dia punya kemampuan untuk itu. Dia laporkan ke atas. Atasannya, GM-nya setuju. Dia lapor lagi ke Dirut. Dirutnya nggak setuju. Padahal dana yang mau diajukannya untuk membangun gereja pakai dana perusahaan itu 60 juta. Nggak banyak, tapi ini udah tahun yang lalu ya. Kalau sekarang nggak ketemu lagi. Sekitar tahun 80-an. Nah, karena Dirut tidak setuju, GM setuju, dia bikin kebijakan sendiri, dia bangun. Semua teman-teman manajer yang lain, lihatlah besok, pangkatmu pasti diturunkan. Begitu selesai gereja, benar, pangkatnya diturunkan. Jadi dari manajer, dia turun jadi asisten kepala. Menderita kan? Menderita kan? Tapi karena iman, Tuhan bayar upah. Akhirnya saudara tahu bapak ini pensiun dengan posisi general manager. Diturunkan, tetapi dinaikkan Tuhan upah. Halo? Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya juga punya kesaksian dari keluarga saya. Waktu salah satu saya kerja di perusahaannya Sampurna. Sampurna itu juga punya tanah yang banyak di Kalimantan Timur. Ya, kita yang tahunya kan rokok. Nah, salah satunya adalah perkebunan kayu HTI. Nah, ketika ipar saya ini dikasih tugas untuk merekayasa laporan, waktu itu tentang kebakaran hutan, dia nggak mau. Kalau kamu mau bikin sesuai dengan kamu dinaikkan pangkat, terus ipar saya ini dikasih bonus 700 juta. Karena iman, dia nggak mau. Dia dikeluarkan dan bonus nggak dapat. Menderita? Menderita. Karena apa? Iman. Oh, iman saya mahal. Akhirnya ipar saya untuk yang kedua kali dikeluarkan dulu dari era PPD keluarga. Tidak lama dia keluar, saudara. Satu perusahaan Jepang mencari-cari direktur utama. Ini orang pengangguran akhirnya bisa jadi direktur utama. Dia hanya setingkat di bawah owner. Nah sampai sekarang saya minta pensiun, tidak dikasih pensiun. Kamu dari Dirut sampai akhir hayat, selagi kamu mampu, silakan. Nah, semua perusahaan Sumitomo untuk Akasia di Indonesia, dia yang Dirut direktur utama. Iman itu yang mau dibayar. Jadi iman itu kalau dapat upah, itu upahnya memang 100 kali lipat. Amin. Amin. Nah, itu baru iman yang dapat upah.
Tapi kita kan takutnya menderita itu. Kita kan takutnya rugi. Kalau aku bertindak dengan rugi, kalau aku bangun gereja ini tahu resiko nanti kau digeser, pangkatmu diturun, enggak jadi ya. Ya kan? Masuk kerja hari ini, kalau kau nggak masuk hari ini, kalau kau nggak turun nanti kau turunkan pangkatmu. Iya, daripada turun pangkat, udahlah, ikuti aja. Jadi saudara, iman yang dibayar Tuhan upahnya itu iman. Yang gara-gara iman itu kita menderita. Itulah bayarannya. Amin. Semuanya harus ada harga bayar kok. Ini laki-laki yang lajang ini nanti nyari guru niraja kan bayar. Iya, jangan pula yang kayak di NTT ya. Gara-gara bayarannya tinggi jadi gantung diri. Enggak ya. Nah, kumpulin aja lah dulu gajimu banyak-banyak. Jadi saudara, nah kalau kita mau iman itu menghasilkan berkat 100 kali lipat. Nah iman ini kan orang benar saudara. Nah kadang-kadang kita berpikir orang benar itu tidak kena masalah. Yang kena masalah itu orang yang bersalah. Maunya orang benar itu jangan kena pencobaan. Maunya orang benar itu jangan kena ujian. Tetapi Tuhan tidak berkata begitu, saudara. Kalau engkau menderita karena kebenaran, itulah berkat. Ya, baca 1 Petrus 3 ayat 14. Jadi kalau kita mau berkali lipat diberkati Tuhan, kita mau berkali lipat upah iman kita diberkati Tuhan, lakukan iman itu walaupun menderita. 1 Petrus 3:14. Ini ayat yang luar biasa. Oke? Tetapi, saudara, baca ya saudara. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan jangan gentar. Jadi iman yang mendapat upah, iman yang untuk sesaat ketika kita taati, aduh, rasanya berat. Makanya sampai di titik ini banyak orang mundur. Sehingga berlakulah tadi yang terdahulu jadi terkemudian, yang terkemudian jadi terdahulu. Ayo, udah punya iman yang seperti ini nggak? Halo? Nah, saudara, begitu Abraham dipanggil Tuhan untuk jadi orang beriman, dikasih kasus enggak? Apa? Abraham, pergi, kau tinggalkan tanah nenek moyangmu Mesopotamia ini, Ur Kasdim, kau tinggalkan, pergi ke tanah Kanaan. Aku enggak ngasih tahu tempat, aku enggak ngasih tahu map, aku enggak Sherlock. Ya kalau seandainya Abraham hidup zaman sekarang pasti dia bilang Sherlock. Abraham berangkat tanpa tidak tahu, dia tidak tahu tempat itu, tapi dengan iman dia sampai. Amin. Ini iman, sukses gak? Sukses. Ketemu gak Abraham tempat itu? Ketemu. Kenapa Tuhan persulit? Tuhan kan bisa kasih tahu tempatnya. Tuhan kan bisa kasih clue, Tuhan kan bisa kasih arahan ke timur, ke barat, belok ini, lewat sungai, naik gunung, lewat jurang. Tapi Tuhan tidak kasih. Kamu pergi melangkah dengan iman, karena iman itu datang dari firman Tuhan. Silakan jalani hidup ini, karena firman Tuhan akan menuntun kita. Amin. Saudara, itu iman. Itulah iman yang dibayar oleh Tuhan. Itulah iman yang akan diganjar oleh Tuhan. Karena apa? Kita peroleh dari mengetuk. Carilah maka engkau akan menemukan. Ketuk maka pintu akan dibukakan.
Ayat terakhir, saudara lihat, inilah iman Abraham. Kejadian 22. Ketika firman Tuhan datang kepada Abraham. Ya, saya selesai 5 menit lagi. Kejadian 22 ayat 1. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman, ingat, ia berfirman. Jangan tolak firman Tuhan. Kepadanya, Abraham, Abraham, lalu salutnya, ya Tuhan, silakan ayat 2, 2, 3. Bagaimana kalau firman ini datang kepada saudara? Allah berfirman, Abraham, anakmu yang tunggal yang kau kasih, satu-satunya anakmu kau korbankan kepadaku. Ini firman. Makanya kalau iman kita tidak lahir dari firman, firman itu akan kita patahkan. Firman itu tidak akan kita lakukan. Firman itu akan kita buang. Dan kita tidak mau ingat. Jujur, kalau firman ini datang kepada saudara, datanglah firman ini kepada tulang saya, Bapak Aro, anakmu yang tunggal itu kasih sama aku. Kalau iman tidak datang dari firman, kita bantai firman Tuhan. Kenapa kita selalu tidak melakukan firman? Karena memang nggak ada iman dari firman itu. Ini jujur. Kalau kita mengatakan, oh aku percaya Yesus, aku beriman kepada Yesus. Kalau engkau beriman kepada Yesus, maka Yesus akan berkata, sangkal diri, pikul salib, ikut saya. Kalau engkau beriman kepada Yesus, engkau percaya dan beriman kepada Yesus, maka akan datang firman kepadamu. Kalau ditampar pipi kirimu, engkau kasih pipi kanan. Amin. Menderita kan? Tapi itulah yang mau diganti oleh Tuhan dengan upah 100 kali lipat. Iya. Jadi iman itu tidak hanya sekedar aku percaya kepada Tuhan Yesus yang datang dari surga, lahir di kandang domba, kemudian mati disalib. Pokoknya iman Rasul masih ada yang ingat? Dikuburkan, bangkit hari yang ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan mencurahkan Roh Kudusnya. Hafal kita. Tapi ketika datang firman Tuhan, persembahkanlah tubuhmu kepada Tuhan. Nah, ketika firman Tuhan datang kepada Abraham, anakmu yang tunggal itu kau kasih. Ayo. Berapa banyak korban yang Tuhan minta dari saudara? Tiba persembahan kami. Berapa kita masih, kalau persembahan nukarin duit? Bicara duit paling kecil. Kamu berapa di antara kita begitu cerita persembahan, terusnya kita cari angka paling kecil. Sekarang kalau saudara tiba-tiba lupa, ada teman-teman bawa saudara ke kebaktian. Ayo kita, nggak tahu, aku dibawa kebaktian. Begitu buka dompet mau kasih persembahan, saya tanya, dicari yang paling kecil atau yang paling besar? Paling kecil kan? Karena kita tidak mau menderita. Kalau Tuhan meminta kepada Abraham, siapa yang dimintanya? Dia minta Ishak satu-satunya kepunyaan Abraham. Abraham tidak punya anak lain. Tapi lihat ini orang yang rela menderita karena iman. Karena dia tahu iman itu pasti dapat upah kalau dilakukan. Iman itu pasti dapat berkat
kalau dilakukan. Amin. Makanya Abraham itu tidak pada Tuhan berkati, permudah ya Tuhan, permudah pekerjaanku, permudah rezekiku, permudah perjodohanku. Nah itu cerita orang doa tidak punya iman. Tapi begitu dapat kesulitan, Tuhan, kenapa kau izinkan masalah ini? Tuhan, kau tidak sayang sama aku. Itu tidak ada dalam iman Kristen. Tidak ada. Di agama seberang mungkin ada. Ingat, kekristenan itu ikut Yesus. Yesus datang ke dunia bukan bawa agama. Amin. Yesus datang ke dunia bawa kerajaan sorga. Jangan sama. Biar agama lain nabinya bawa agama, tapi Yesus dia turun ke dunia bawa kerajaan sorga. Amin. Orang Kristen harus paham. Gak sama logika kita dengan mereka. Nah lihat, ayo kita baca. Abraham mau, karena iman timbul dari mendengar firman. Nah, bukan pembangkangan yang timbul. Ya, bukan penolakan yang timbul. Imanku belum sampai benar, maka engkau yang terdahulu akan jadi terkemudian. Yang terkemudian akan menjadi terdahulu. Siapa yang melakukan firman, dia akan melesat ke depan. Halo anak-anak muda, kalau kalian taat sama firman, melesat. Amin nggak? Iya. Saya dulu ya waktu ke Jakarta disuruh sama saya tahun 89, tahun 90 awal. Waktu itu saya sampai Jakarta, saya bukan orang kaya ya. Uang di dompet saya tinggal 10.000. Waktu itu ongkos bus dari Jakarta Pekanbaru masih 40.000. Murah kan? Iya, itu ekonomi. Yang naik AC waktu itu 60.000. Sekarang kalian jangan harap lagi ada ongkos sedikit. Berangkatlah Sulon. Nah pagi-pagi tempat saya tinggal tante ini, gerejanya kan jauh. Di Jakarta itu kan banyak jam-jam gereja. Tante nanti pada jam 10, habis itu jam 5. Ulang kamu mau ibadah, dekat sini ada gereja kok. Kalau kamu mau. Ya saya tahu diri lah kan. Mungkin gak diajak ya gak apa-apa. Jam berapa ibadahnya tante? Jam 6 pagi. Itulah pertama sekali saya pergi ke gereja GBS. Di Kebayoran Lama. Saya pergi gereja. Pagi-pagi bangun pakaian langsung pergi. Lupa memecahkan duit untuk persembahan. Karena pagi-pagi biasanya kita kan jam 10 masih lihat warung, masih lihat permen, iya kan? Masih jalan otaknya kan? Ini nggak jalan otaknya nih. Pagi bangun tidur pakaian langsung terbang. Jalan kaki di gereja. Ibadah, enak sekali ibadah. Tiba ngasih pesan baru sadar. Di dompet saya tinggal 10.000. Itu tuh cukup besar waktu itu saudara. Ya, tidak sempat lagi nambah. Saya kasih. Itu pertama tersayat. Saya merantau itu ke Jakarta. Tinggal bukan sama famili. Saya kasih. Pulang dari kebaktian, mikir. Itu pengalaman pertama. Datanglah rombongan anak muda di gereja ini. Mungkin dilihatnya saya ganteng, pendatang baru. Wajah lumayan lah, nggak kampungan kan. Mas, ikut kita yuk. Kami mau ada acara makan. Saya nggak kenal satu pun. Lah kan, ya saya nggak mau lah. Saya bilang maaf. Padahal apa juga kan pagi mau semua makan. Ayo dibujuk saya nggak mau. Harga diri orang Batak kan. Nggak mau, maaf saya nggak mau sejalan kaki itu. Saudara, tahu? Dari situlah pintu berkat itu terbuka. Mulai dari situ sampai saya sekolah Alkitab, sampai saya pulang, sampai apa, mama saya nggak ada kirim-kirim duit. Ada aja berkat datang, ada aja yang kasih saya. Kadang-kadang saudara
Saya nggak tahu entah anak-anak tante ini ada si Yuke, Eva waktu itu yang udah kerja kan. Ya waktu itu SCTP baru buka. Saya lihat di dalam koper saya ada 20.000. Saya lihat besok di dalam koper saya ada 10.000. Feeling saya mungkin orang-orang ini. Sampai saya pulang 93 ke Bakinan. Mama saya enggak kirim-kirim. Tuhan bayar. Amin. Ya. Makanya saya nggak takut nggak punya duit, udah biasa. Udah biasa. Kalau untuk Tuhan, saya nggak pernah takut untuk duit. Nah lihat, selesai ya. Kemudian lihat ayat 6 sudah selesai. Kejadian 22 ayat 6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak. Anaknya sedang di tangannya di bawah api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat 7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa. Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Lihat ayat apa kata Tuhan. Apa kata Abraham ketika Ishak bertanya, mana dombanya? Lalu Abraham menjawab, sahut Abraham ayat 8. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Apa kata Abraham? Domba yang ditanya Ishak itu Abraham bilang dengan yakin dengan imannya, Tuhan yang menyediakan domba baginya. Itu kehebatan Abraham. Walaupun demikian dia tidak berhenti, dia tetap maju. Dia tetap melangkah untuk mempersembahkan anaknya. Saudara lihat, kita ikuti ya. Ayat 12. Ayat 12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan siapa? Anakmu yang tunggal itu kepadaku. Silakan Bapak Ibu jemaat baca 13, 2, 3. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang kandungnya satu kalau dekat. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran. Amin. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba. Benar yang dikatakan Abraham? Ishak, Tuhan yang akan menyediakan domba. Dan dia tetap membaringkan anaknya untuk disembelih. Dan Tuhan mengatakan jangan. Jangan. Allah tidak berhutang sama kita. Aku tahu sekarang engkau takut akan Tuhan. Dari mana? Inilah yang dimaksud dengan berkenan kepada Allah. Orang yang berkenan kepada Allah, orang yang takut akan Allah, dia akan melakukan firman Allah sekalipun itu membuat dia menderita. Amin. Itu yang mau dibayar Tuhan. Yang bukan besarnya suara doa kita, besarnya suara teriak kita minta diberkati. Makanya kalau berkat saudara seret, berkat saudara kita kering, aku sudah berdoa kok belum diberkati Tuhan. Aku sudah jadi pendeta kok belum diberkati Tuhan. Aku sudah melayani kok enggak. Yang diberkati Tuhan itu upah. Ketika kita melakukan firman Allah itu kita bayar dengan menderita. Itu yang mau diganti Tuhan 100 kali lipat. Bukan teriak-teriak kita. Amin. Makanya saudara, orang tua Bapak Ibu yang maaf ya. Ini anak-anak mau diberkati gak? Ajar dia memberi. Pegang firman Tuhan. Lihat. Tadi anak saya waktu sambil makan pagi, Pak, apa nak? Kayaknya cari kerja tuh susah ya Pak. Ya susah. Apalagi negara kita sekarang lagi susah lapangan kerja. Makanya nak, jadi banyak jadi takut. Kamu tidak perlu takut. Suatu saat engkau akan susah cari jodoh.
engkau akan susah kerja. Kan dari sekarang kita udah tahu. Kan dia kuliah kan udah tahu. Nanti cari kerja bukan gampang. Tapi kenapa engkau tidak doa dari sekarang? Nah kita orang tua kan udah menikah ini kan sadar. Menikah itu nggak gampang. Mendapatkan pasangan yang cocok itu nggak mudah. Ya nggak bapak-bapak. Saya nggak tanya mereka. Nah ketika orang tua sadar, suatu saat anaknya pasti menikah. Suatu saat anaknya pasti akan mengalami pergumulan mencari. Jangan seperti saya misalnya. Kenapa kita nggak doakan dari sekarang? Apakah terlalu tabu? Untuk anak 5 tahun kita doakan supaya kelak dia punya jodoh. Jangan nanti tiba-tiba ujuk-ujuk udah menikah kau. Enggak bisa. Itulah yang kita bayar harga. Amin. Nah begitu masuk kuliah, berdoa enggak kalian? Tuhan, aku nanti mau tamat kuliah, aku udah dapat kerja. Begitu masuk bangku kuliah, begitu mulai semester hari pertama, engkau harusnya sudah berdoa. Itu yang namanya iman. Amin. Bayar. Tuhan, aku nanti selesai mau dapat kerja yang baik. Makanya saya bilang sama anak saya tadi, kalau kau tahu itu nanti mencari kerja susah, doanya dari sekarang. Bergumulnya dari sekarang. Itulah bentuk kesetiaan. Itulah bentuk pengharapan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan udah kepepet baru berdoa. Nah anak-anak mahasiswa, dari sekarang kalian doakan. Keluar menikah, doa dulu. Tuhan, aku mau dapat suami yang terbaik. Aku mau dapat istri yang tepat. Karena pernikahan itu sekali seumur hidup. Salah menikahi orang seumur hidup. Salah potong rambut sebulan, malu. Salah potong kuku seminggu. Salah menikahi orang, rasakan. Enggak ada cadangan. Hanya maut yang memisah daripada Tuhan. Alamat Bapak si Pajaro. Enggak dijemput-jemput Tuhan. Jadi iman yang mendatangkan upah itu yang mau kita nikmati. Amin. Makanya ketika kita ditantang Tuhan mundur kan? Belum Tuhan, belum sanggup imanku Tuhan. Kok aku harus ngasihkan anakku yang satu-satunya? Nggak jadilah. Mundur kan? Yang terdahulu jadi terkemudian. Oh, nomor belakang antrianmu lagi. Pernah nggak antrian sana dilempar ke belakang? Saya marah waktu mendapatkan benaya di SMP 1. Itu tumpukan pendaftaran segini. Datang ibu-ibu di baliknya pelat begini. Beribu itu. Ibu jangan kayak gitu caranya. Jadi anak saya tadi yang mau dekat jadi balik lagi. Mau didahulukan Tuhan. Amin. Nomor 1 ya itu tadi. Ketika Tuhan bilang Abraham, anakmu yang tunggal kasih ya. Amin. Tetap diri. Apakah yang dikasih Tuhan hanya seekor domba? Mana 100 kali lipatnya? Baca di bawahnya, ayo yang terakhir. Setelah Allah mengganti Ishak dengan seekor domba, ayat yang ke-14. Ayo, ini berkat Tuhan sama iman Abraham. 2, 3. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Ingat, kata Allah, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ayo ayat 7. Ini 100 kali lipatnya. 2, 3.
Ayo semua 17, 2, 3. Maka berlimpah-limpah. Amin. Mau diberkati berlimpah, bukan karena Abraham teriak-teriak minta diberkati, tapi dia lakukan iman itu, dan iman itu dikasih upah sama Tuhan. Amin. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi nggak ada itu karena hebat-hebatnya doa. Oh, doa pendeta ini, oh doa anak yatim didengar. Banyak juga anak yatim yang brengsek. Ya. Nah, Abraham diberkati bukan karena dia teriak minta doa, tapi dia melakukan iman sekalipun menderita. Karena iman ada upahnya. Amin. Mau iman saudara dikasih upah? Nah itu dia. Kerjakanlah. Sekalipun kita harus sementara, sesaat tercapek. Tuhan selalu menolong, katakan selalu menjaga, selalu menjagaku, sehelai di rambutku, sehelai di rambut tak akan terjatuh, tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Sekali lagi angkat suara kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga, selalu menjagaku. Dia sehelai tak akan terjatuh, tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Angkat tangan saudara, berani saudara katakan, Tuhan tambahkan imanku. Aku ingin punya iman yang mendapat upah. Iman yang berkenan, itulah iman yang dapat upah sampai 100 kali lipat. Iman yang bertindak sekalipun daging menderita. Iman yang bertindak sekalipun harus melewatinya dengan air mata dan pengorbanan. Itu iman. Abraham tidak pernah minta diberkati, tapi Tuhan yang memberi berkat. Karena iman, dia bertindak. Walaupun Abraham tahu itu membuat dia menderita, menyerahkan anaknya. Saudara, firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatan. Itulah firman iman. Mari berdoa kepada Tuhan. Jika engkau punya iman, iman itulah yang akan dibayar dengan upah yang berlipat kali ganda. Ketika engkau melakukannya, Tuhan bayar. Di dalam nama Yesus, diberkatilah yang percaya kepada firman. Dari firman Tuhan inilah timbul iman.
Sehingga apapun yang Tuhan firmankan kami akan melakukan. Sekalipun kami sadar ada tantangan, ada penderitaan, ada ujian. Tapi kami percaya iman yang berkenan kepada Allah akan mendapat upah 100 kali lipat. Bukan karena suara kami doa kami, tapi iman itu sendiri yang kecil bisa memindahkan gunung yang besar. Itulah yang mau kami nikmati dalam hidup ini. Dalam kekristenan kami Tuhan, jangan sampai kami terkemudian. Kami mundur dari Tuhan hanya gara-gara kami tidak mau berkorban, menderita, bersusah payah karena harus melakukan firman. Kami mau tetap nomor 1 seperti Abraham. Di dalam nama Yesus diberkatilah yang percaya kepada firman Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh firman ini di dalam hatinya dan melakukannya dengan sukacita. Tuhan yang memberkati setiap iman dengan berkat 100 kali lipat. Mampukan kami, kuatkan kami di dalam nama Yesus. Dalam segala problem, masalah, pekerjaan, tantangan hidup yang kami lewati saat ini, kami percaya orang benar akan hidup oleh iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Mari kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Kita kembali berdoa. Kita satukan hati di dalam doa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih kami sudah menerima firman Tuhan. Biarlah kami semakin hari mengerti. Dan bukan sekedar kami mengerti, tetapi kami melakukannya, sehingga kami menerima berkat upah dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang ini waktunya kami memberi yang terbaik buat Tuhan. Biarlah kami lakukan dengan iman percaya kami kepada Tuhan. Kami lakukan semata-mata tujuan kami, mata hati kami, iman kami hanya kepada Tuhan. Sehingga kami mau menerima upah dari Tuhan Yesus saja. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mau lakukan yang terbaik, mau kembalikan milik-Mu Tuhan, yang dimana kami selalu menikmati dan berkali-kali Tuhan selalu menolong memberkati hidup kami. Biarlah kami mau lakukan yang terbaik buat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, seluruh umat Tuhan yang mau beri yang terbaik buat Tuhan, mari sama-sama katakan amin, haleluya. Mari kita akan suatu pujian, suka-sukamu Tuhan, jadilah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, haleluya. Apapun yang Tuhan
Salam Bapak Ibu sekalian. Ya, selamat hari Minggu buat kita Bapak Ibu sekalian. Demikian saudara-saudara kami yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.